Setiap hari ada jutaan pesan bertebaran, dan kita hanya butuh satu klik untuk menyebarkannya. Tapi, apa kita pernah bertanya, kenapa aku harus percaya hal ini? Kita pikir kita butuh informasi, padahal yang kita cari hanya yang ingin didengar. Teknologi memberi kita kecepatan, tapi apakah itu juga memberi kita pemahaman? Terkadang, hoax bukan hanya soal kebenaran saja. Tapi soal rasa punya peran. Kita hidup di dunia yang semuanya serba cepat. Berita datang sebelum kita sempat bertanya. Notifikasi muncul sebelum kita selesai berpikir. Dan jari kita lebih cepat dari pikiran kita sendiri. Buat sebagian orang, semua ini terasa wajar. Tapi buat yang lain, dunia ini berjalan terlalu cepat, terlalu canggih, dan terlalu asing. Itulah kenapa ada orang yang percaya informasi begitu saja. Bukan karena mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka tumbuh di dunia yang berbeda. Lihat deh, ini apaan sih? Yang lagi rame itu gak sih? Oh, skincare itu ya. Iya kan? Kayak ada mercury gitu gak sih? Iya, ada bahan merkurinya gitu. Gitu kan? Halo guys, lagi apa sih kalian? Kayaknya seru banget gitu. Kita lagi bahas skincare yang lagi viral itu loh. Skincare apa yang di viral? Kayak masker gitu. Katanya maskernya itu ada pakai bahan kimia gitu. Nah, itu tuh lagi rame banget di TikTok, di Instagram, sebenarnya gitu. Ya, gitu. BTW, kamu pakai masker apa itu? Ini, aku pakai masker ini. Ini kan masker yang lagi viral itu. Coba deh, Serius? perhatiin baik-baik tadi infonya. Serius gak itu? Tahu? Iya, ini Benar, masker sama. yang lagi viral itu. Sama Masker yang kamu masker yang kamu pakai. Ini yang kalian ceritain kan? Iya, itu yang lagi rame banget di TikTok tahu. Ih, jangan gitu dong, gak baik. Kita harus cari tahu informasi yang benar dan baiknya seperti apa. Kita harus mencari tahu, kita cari tahu sekarang. Halo Kak, Kenalin nama aku. Aku dari Sugus Yamandani, aku dari Universitas Komputer Indonesia. Boleh tahu akangnya namanya siapa? Namanya Rizky Manuel Edo, bisa dipanggil Edo aja. Kang Edo. Kang Edo nih aku mau nanya, Kang Edo tuh lagi aktivitasnya lagi apa sih sibuknya? Paling kebanyakan kuliah ya. Iya, pasti pegang-pegang laptop. Jurusannya apa? Boleh tahu? Teknik informatika. Ya. Berarti Kang Edo tuh tahu ya tentang media sosial, tentang informasi-informasi di media sosial ya. Iya. Sekarang kan informasi di media sosial kan serba cepat banget nih. Biasanya kalau misal Kang Edo tahu informasi yang belum jelas itu Kang Edo tuh langsung percaya atau enggak? Kalau aku sendiri ya, biasanya aku tuh di cross check dulu. Biasanya paling kayak lihat dulu buka sosmed lain, terus reaksi orang-orang tuh kayak gimana, misalnya sama lihat-lihat dari komenan juga. Menurut Kang Edo juga itu kalau dibandingkan nih sama orang tua Kang Edo, kira-kira bedanya menggunakan media sosial dari Kang Edo sendiri sama orang tua tuh beda nggak sih menurut Kang Edo? Menurut aku ya, pasti beda banget lah. Apalagi zaman dulu sama zaman sekarang itu kan udah jauh banget gitu perbandingannya. Sekarang itu segala serba teknologi. Sedangkan dulu tuh pasti orang tua tuh kebanyakan kan pakai manual kan. Ya, kadang kalau sekarang juga kan orang tua misalnya lagi buka sosial media, kadang ada konten AI gitu kan, kadang bisa langsung percaya gitu. Udah di era digital nih, dimana kayak informasi tuh cepet banget, kayak melebar segala macam. Jadi aku pengen tahu dari sudut pandang Bapak gitu. Nah, informasi kan hidup tuh serba cepat ya. Nah, menurut Bapak tuh perubahan yang paling besar yang Bapak rasakan gitu soal mengonsumsi informasi
dari yang sekarang dibanding sama 10 atau 15 tahun yang Ya. lalu gitu, itu berbeda jauh atau seperti apa? Saya menceritakan berdasarkan pengalaman ya. Dan memang saya bandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu dibanding dahulu. Sekarang itu memang kita sangat cepat dalam memperoleh informasi, baik data maupun yang lain. Katakanlah untuk saya di pekerjaan saya sekarang, memang dunia digital, dunia teknologi itu sangat berperan penting dalam hal kecepatan mendapatkan akses eh, kebutuhan masyarakat. Itu saya juga bisa menilai sampai di mana kita bisa mengambil keputusan, karena kebetulan kan di tempat saya sekarang ini adalah pelayanan publik, alias mungkin melayani masyarakat tentang kebutuhan, terus hal-hal yang terjadi di lapangan masyarakat itu ada apa sih. Kita di sini langsung bertindak cepat. Karena kenapa? Karena tadi ya, polusi industri ini memang sangat sekali membantu dibanding 10 tahun yang lalu, di mana memang kita harus minimal tahu dulu, terjun, baru bisa mendapatkan. Nah, di antara proses-proses dan tahapan itu kan membutuhkan waktu. Nah, sampai gimana nanti kita mengambil kebijakan atau mengambil keputusan melayani itu bisa dibilang terlambat. Masyarakat jadi keburu kecewa. Iya. Tapi kalau sekarang pada saat hari itu terjadi sesuatu, hari itu kita langsung bisa merespon. Nah, disitulah di kegunaan daripada perkembangan teknologi. Kalau sekarang tuh harus bisa mengolah lagi ya. Betul. Nah, ada fungsi filter. Betul. Jadi kita butuh kemampuan tambahan lagi, di mana kita harus bisa menyaring informasi-informasi, data-data yang memang kita dapatkan ini benar-benar real, sesuai, valid atau tidak. Karena kan bisa aja di antara dua sisi perkembangan teknologi ini kan ada sisi gelap dan sisi terang. Nah, Ya, sisi gelap inilah yang memang harus bisa kita cegah. Penyebaran informasi palsu, data-data palsu itu semua memang bisa dibilang berbarengan dan pasti akan kita temui. Nah, disinilah fungsi filter tersebut. Dan makanya pada saat terjadi yang namanya penyebaran informasi palsu atau hoax, jarang di antara generasi saya itu yang mungkin bisa memverifikasi secara valid ya, gitu. Karena ya tadi kemampuan untuk penguasaannya aja memang sudah terbatas. Taunya yang didapatkan di telinga itu tidak langsung diverifikasi, difilter ataupun diolah. Jadi bisa dibilang secara garis besar memang di generasi lama itu memang agak kesulitan. Tingkat persentase itu bisa katakanlah termakan isu-isu hoax itu lebih besar ketimbang generasi sekarang. Akhirnya diverifikasi, tidak mudah termakan isu-isu bohong. Ini lihat ada klarifikasinya tahu dari si owner yang masker tadi. Oh ya? Iya, Coba, coba kita lihat. Halo semuanya, saya selaku owner brand masker yang sedang viral tersebut, saya mau meluruskan informasi yang sempat beredar tentang masker yang saya buat. Ada kabar yang bilang kalau masker saya mengandung merkuri. Itu sama sekali tidak benar. Masker ini sudah melalui seleksi bahan yang aman, bebas dari bahan berbahaya, serta telah terdaftar resmi di BPOM dan bersertifikat halal. Jadi benar-benar aman digunakan. Sekian klarifikasi dari saya. Terima kasih. Oh, ternyata berita itu nggak bener ya. Hoax ternyata. Tuh kan aku udah bilang kalau kalian tuh harus mencari tahu informasi yang sebenarnya. Kayak gitu loh teman-teman. Jangan asal kalian percaya aja sama informasi-informasi yang beredar. Kalian harus tadi tahu dulu informasinya itu tuh seperti apa. Jadi teman-teman, kalian tuh jangan terlalu berpengaruh ya sama dengan yang namanya informasi-informasi yang bohong atau hoax. Jadi, kalian harus bisa pintar untuk mendapatkan informasi. Kamu mau sama siapa? Gak tahu.
Arus informasi tak selalu jernih. Di antara fakta dan ilusi, kita harus bijak memilih. Karena hanya satu klik bisa membentuk pandangan bahkan masa depan. Namun, di antara koneksi dan jarak, kita belajar bahwa teknologi hanyalah sebuah alat. Kita yang memberi makna. That you'll ever do.